acara nu inti anu insyaallah balelo nyari teu sepuh mangningnya. Mudah-mudahan ya ilmuna sing mangpaatkeun urang sadayana khususna ibu masih kena siap bu ngupingkeun siapnya magi can bebenangan dari tolap nama teu acannya gitu. Mudah-mudahan urang sadayana kumpul ngariungna dina ieu waktos naon sagala rupi cita-cita ibu sadayana naon kitu kahoyong ibu bapak sadayana sing dikabulkeun ku Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama para ABG para jomblo nya ibu bapak sadayana naon sagala rupi aktivitas urang sadayana mugia ya Allah dina wengi ieu ku ayana ieu acara sing aya dina qabulna Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, insyaallah yang mana yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz muda yaitu Ustaz Aden Yusuf. Waktu dan tempat dipersilahkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih amin ya Allah ya rabbal alamin. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi zawi nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin. Allahumma alhimna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdha mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim awil ayatil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala al-imam Junaid al-Baghdadi man hadara maulidar rasul wa azama qadrahu faqad faza bil iman. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, Allah yang maha pengasih dan tak pilih kasih, Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, yang alhamdulillah dalam melimpahkan kepada kita yaitu nikmat sehingga alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa berkumpul bersama di kediamannya Abah Didi dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya datangnya ke sini mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salamnya ayam makurnatan bi ta'zim wa takrim
mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada Habiban Al-Karim tertinggi paduka alam termulia, pendobrak kebatilan, pembawa panji-panji keislaman, minal zulumati ilan nur, yakni baginda Raja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, para ulama salafus salihin, umumnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sama-sama saya hormati Bapak Abah Didi sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan, amin. Mudah-mudahan rezekinya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para alim ulama, para juama, para guru-guru pangarsa ati dia dipalih Lebak, dipalih Kulon, para pimpinan majlis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat ta'zim saya. Kita doakan guru-guru kita, barakallahu fi umurihim, amin, wa barakallahu fi jasadihim, wa barakallahu fi ilmihim, wa barakallahu fi dini wa dunya wal akhirah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Protokol Punaa, mudah-mudahan disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama saya cintai dan yang saya banggakan, para santriawan santriawati, para mustamin wal mustamiat, para masyarakat, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintah minal RT ila RW hatta yasula ila Bapak Kadus, mudah-mudahan para pemimpin kita mampu menteladani akhlak kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu ayah mana menipoe kieu, Allahu akbar, ayah santriat dihareup gitunya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbicara tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena acara ini adalah peringatan Maulid Nabi, maka pembahasannya juga sekitar pembahasan Maulid Nabi, akhlak Rasul, tentang hal-hal yang baik dalam agama, sejalan dengan pesan-pesan ulama di dalam kitab Uqudul Juman, di dalam kitab Johar Maknun. Ketika seorang mutakalim menyampaikan hukum kepada mukhatab, maka harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuai dalam kitab Uqudul Juman dijelaskan, balaghatul kalami ayutabiqo limuqtadol hali wa qad tawa mako. Alhamdulillah katalar santriat Uqudul Jumana, katalar alhamdulillahirabbil alamin. Kusebab mustamiina bervariasi, aya ibu-ibu, aya nini, aya aki-aki, aya bapak-bapak, ada santriawati, aya santriawan, aya para ulama gitunya. Berarti ngaji teh kudu dibagi. Berbicara tentang peristiwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 3 sarahnya, di situ Imam Suyuti ditanya oleh sebagian orang,
bagaimana hukumnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Apakah diperbolehkan atau tidak? Apakah mendapatkan pahala atau tidak? Apakah terpuji atau tidak? Am-mahmudun au mazmumun? Apakah terpuji atau tercela? Maka Imam Suyuti menjawab, perspektif Imam Suyuti, peristiwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian banyak dilakukan di mana-mana, itu adalah ijtima'un nas, kumpulnya manusia di suatu tempat, di mana di tempat tersebut dibacakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi Al-Barjanji, Maulid Azab, Sorful Anam dan lain-lain. Kemudian dibacakan Al-Quran seperti tadi Muqori luar biasa. Kemudian wariwayatul akhbar, meriwayatkan hadis-hadis Nabi seperti itu. Lalu setelah itu kita semuanya makan, yakulunahu, makan, gitu kan, besek, parasmanan, luar biasa. Sumayan sore puna, setelah itu kita pulang. Maka hal seperti itu, kata Imam As-Suyuti, di situ adalah hal yang baik, diganjar ku Allah Subhanahu wa ta'ala li ta'zimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wa minal bid'il hasanah, termasuk ke dalam bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah perlu kita ketahui. Berbicara tentang bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, gitu kan? Orang hari ini tidak ikut Maulid Nabi karena mengatakan bid'ah. Kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalah finar. Banyak hadisnya seperti itu. Ala wa iyyakum muhdatsatul umur fa inna syarrul muhdatsatu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finar. Gitu kan? Jadi orang yang memperingati Maulid ini, kata sebagian orang, itu finar, neraka. Nauzubillah summa nauzu. Padahal kalau ditinjau secara aturan ilmu mantek, kul di situ adalah kul majmu, bukan kul jame, seperti dijelaskan di dalam kitab Sulamul Munawwarah, di dalam kitab Samsiah, bahwa teks lapad kul di situ tidak bisa diartikan secara parsial saja, tetapi bisa dimaknai sebagian. Dapat dipahami? Maka kul di situ adalah kul majmu, lain kul jame, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Sulamul Munawwarah. Al kullu hukmuna alal majmu'i ka kulun za kalaisa zauku kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalah finar. Itunya. Namun dina kitab Samsiah mah kulu jaba, gitu kan, wa kulu ba'a yuntiju kulu ja'a, gitu kan, kaasupkeun kana sakal awal, sebab mahmul jadi hadwasat, jadi mahmul dina muqaddimah sugro, jadi maudhu dina muqaddimah kubro, kaasupkeun sakal awal. Sementara ada surnaku kulun, maka nunjukkan karena dorob awal sakal kulun. Kulun natijah kulun, mujabah kuliah, mujabah kuliah, hasilna natijah mujabah kuliah. Kulun kulun hasilna kulun. Dina kita mana kita jelaskan kan, ada sur kulun ba'dun lasya laisa ba'dun, genep belas kulun 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 ba'dun kulun laisa kulun laisa ba'dun ba'dun kulun ba'dun 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 laisa ba'dun laisa ba'dun laisa kulun laisa ba'dun laisa 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 ba'dun laisa ba'dun kulun laisa ba'dun ba'dun laisa ba'dun laisa ba'dun laisa ba'dun. Anu ngatanat nganatijahkeun mah tina 16 dorob teh opat tetapnya.
Nah eta paham. Nah sakitu lamun dina samsiah mah di jeroan kulu jaba wa kulu ba'a yuntiju kulu ja'a paenkeun kulu jaba mada maja lada iman wa mana lada wang tinggal di atas make akad nakis mukhalif. Panjang mau berbicara eta mah, tetapi artinya yang dapat kita pahami, tidak setiap bid'ah itu adalah dolalah, karena bid'ah itu ada bid'ah hasanah di dalamnya, ada yang mandubah, ada yang wajibah, ada yang mubahah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah itu bid'ah muharramah, seperti mana mayar pajak itu sebenarnya bid'ah muharramah. Bagaimana dengan kita yang membayar pajak? Hapunten padusun, ini perlu kita ketahui. Jangan sampai kita meyakini bahwa itu adalah halal. Terus bagaimana? Ya kita bayar, karena itu adalah untuk kita semua, dari kita untuk kita, darurat gitu kan. Tapi jangan mempunyai itikad itu halal. Bid'ah muharramah dapat dipahami. Nah, jadi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bid'ah hasanah. Alhamdulillah dapat dipahami. Lalu kemudian di kota Basrah ada suatu hikayat pada zaman Imam Harun ar-Rasyid. Ada seorang pemuda, di mana seorang pemuda tersebut dalam pandangan masyarakat orang tersebut bi'aini tahkir. Pandangan masyarakat itu yang dulu Nabi aini tahkir, memandang pemuda tersebut dengan pandangan hina seperti itu. Padahal pemuda tersebut ada keistimewaan di dalamnya. Apa keistimewaannya? Pemuda tersebut walaupun dipandang hina oleh orang-orang, tetapi ketika memasuki bulan Maulid Nabi, maka pemuda tersebut mandi, adus, memakai pakaian yang baik, kemudian memakai wewangian, kemudian pemuda tersebut membacakan sejarah Nabi, membacakan hadis Nabi, memperingati Maulid Nabi. Cukup sendiri saja dia, karena orang-orang memandang dia dengan hina. Lalu kemudian pemuda tersebut meninggal. Lalu pada waktu meninggal tersebut, seluruh kota Basrah tidak ada yang mau mengurusi jenazah pemuda tersebut, sehingga ada khatib berkata, ya ahlal Basrah, perlu kalian ketahui bahwa jenazah pemuda ini adalah waliun min auliyaillah, salah satu wali di antara walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirlah kalian, urus jenazah tersebut dan pendem. Akhirnya masyarakat kaget, ada khatib suara tanpa rupa. Naon cing curi siunnya kurma di kuburan deh. Khatib suara tanpa rupa. Allahu Akbar. Akhirnya masyarakat datang berbondong-bondong, kaget mengurusi jenazah tersebut, sehingga pada waktu malam diimpikanlah wa paro apil manam, mimpi seorang soleh bertemu dalam mimpi dengan pemuda tersebut dengan pakaian yang putih, dengan sorban, dengan wewangian yang luar biasa, duduk di atas kursi yang baik. Lalu kemudian ditanya, hei pemuda, apa yang kamu lakukan di dunia padahal kamu itu dipandang hina oleh orang-orang? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan pangkat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Waqala sabun. Pemuda tersebut menjawab. Kenapa menjawabnya? Li ta'zimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi maulidi. Karena anak pemuda ini takzim kepada Rasul dengan cara mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu perlu kita ketahui, Imam Hasan Basri mengatakan, lau kana li mislu jabali Uhudin, jika lau kana li mislu jabali Uhudin zahaban, jika seandainya saya mempunyai emas sebesar gunung Uhud, la anfaq,
bimaulidihi, maka ku kaula bakal diinfakkeun eta emas anu sagede gunung Uhud keur naon, keur ngayakeun peringatan maulid Nabi. Masa urang mah lain kitu. Itunya ayah suami ayah Pak RT datang kicik assalamualaikum. Wah sekolot tutupan panto ayah Pak RT ayah Bu RT nagihan muludan tutupan tuh gitu temenan dipasihan ku suamina 100.000 datang ibu-ibu keheula meni hayang ka alem 5.000 pasihan sing ageng nyakeun mulutkeun harta urang ku sebab cinta ka Rasulullah. Oh Pak Ustad abdi mah teh gaduh atuh harta kita kumaha, anak-anak masantren anak-anak sekolah samampuna paling gocap paling cepek nu penting berkorban diri untuk merayakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha atuh teu bisa udunan misalkan, maka saur Imam Junaid al-Baghdadi manhadoro sing saha jalma anu hadir gitunya maulidar Rasul karena tempat maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunaon hadirna teh wa azama qadrahu kusabab takzim faqad fazabil iman, maka sungguh eta jalma bakal bagya menang keimanan maut bi husnil khotimah. Hadir masya Allah. Bahkan saur Imam Yafi dina kitab I'anatul Thalibin juz 3 dina sarahna man jama'a li maulidihi sing saha nu ngumpulkeun kababaturana kajalma-jalma keur naon ngayakeun peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di dalamnya disediakan wahaya atau aman, disediakan makanan, lamun aya nama ngopi anya mana kopina aya, mana rokona aya no NPO nya alhamdulillah gitu ngopi ngudur gitu nya geus kitu kumaha di jarona teh dibacakeun Al-Qur'an, dibacakeun maulid Nabi, riwayat-riwayat Kanjeng Nabi seperti itunya. Lalu setelah itu makan bersama. Setelah itu apa yang didapatkan oleh orang tersebut yang mengadakan maulid Nabi? Maka kata Imam Yafi al-Yamani ba'asahu Allahu ta'ala fi yaumil qiyamah ma'as syuhada was solihin wal aulia was siddiqin. Masya akan dikumpulkan dengan para syuhada, para solihin, para aulia, wa yakunu fi jannatin na'im, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa orang yang mencintaiku maka yakin nanti di akhirat akan bersamaku. Alhamdulillah. Orang cinta ke Kanjeng Rasul, cinta ke suami, cinta ibu, cinta naon bu, cinta mah mati. Masya Allah. Bu RT cinta Bu RT, alhamdulillah tuh. Arti dak arti. Oh iya nu diharap teh ieu teh perlu dekat ieu teh jomblo kabeh. Saur kaenang mah jomblo sarua jeung nu ngaji gitu. Sami gitunya teh can waktu daknya ayeuna mah kudu ngaji heula sing nyaan ngaji pokona mah. Jika kita sukses maka kita akan mendapatkan jodoh yang berkelas. Kumaha barudak? Gitu. Jadi disantuikan tidak perlu pacaran, hati-hati haram. Awas tah. Gitu, temenang santriat-santrin bobogohan haram pokoknya mah terkecuali geus katalar kudu juman jeung samsiah hege eta mah bebas. Gitu kan kudu dihalalkeun. Gitu. Paham teu? Jomblo cara aden kieu cekanang teh mah jomblo fisabilillah, jomblo sampai halal bukan karena tidak laku, karena saya mampu menjaga kehormatanku. Kumaha barudak?
gitu. Berenang-renang ke tepian, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan Teh Santi sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kumaha barudak? Allahu Akbar. Insya Allah Teh Santi mendapatkan yang terbaik, amin. Ayo nama orang kudu berjuang, para santrian santriawati berjuang ngaji ngabdikeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kita harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Kumaha barudak? Gitu. Well, pokok namanya ngaji sekolah model apapun jangan tinggalkan ngaji. Nomor hiji ngaji. Ada yang kuliah nepi ke S2 tinggalkan ngaji. Nomor hiji ngaji. Sekolah model apapun jangan tinggalkan ngaji. Budak ayeuna mah geus remung masantren teh punya. Mung masantren teh mung. Kitu kahayang nate gawe cek batur cara batur kabeuli baju, kabeuli HP, kabeuli mobil ngan arek teh jadi naon maneh. Gitu nya arek jadi naon? Mending mah santren dikiriman ku kolot, urang nu pinterna, urang nu ngajina, urang nu suksesna, duit loba gitu nya dikiriman nu capena kolot tapi araremungeun aneh teh dak. Jang cekolot ieu aki sarua. Aki sohi pun aki jang turutan bapak maneh. Bapak sia turutan. Itu nya. Ulah cara kolot-kolot baheula hayang menang 100.000 teh macul heula geheng banget maneh mah ulah kudu boga ilmu tuh da barat di bawah pokokna mah nu jadi ngagindingan teh lain kapangkatan kabun lain ilmu jeung tata ramah bakal dijelaskeun dina sairan nurutan aanang ieu. Laisal jamalu bias wa bintu zainunna innal jamalul ilmi wal adabi lain kaset kagindingan lain bangar kapangkatan tapi nu disebut ginding ku ilmu jeung tata krama. Tuh kumaha barudak? Nong neng nang dah kitu mun cara wayang mah. Jadi ku ilmu jeung tata krama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lam ibtida eta teh lam jeung qad dihijikeun berfungsi sebagai taukid dijelaskan dina Johar Maknun bikosamin kodina lamul ibtida wa nona yetokid dewas min akid dalam ibtida kod oge kaasupkeun kana taukid berfungsi sebagai naokidan jumlah ismiyah lam ibtida eta berfungsi sebagai taukid sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah suri tauladan bagi kita semua. Betul tidak Bu? Cing ibu-ibu lamun boga suami sholat tahajud nurutan Rasul alus goreng, boga suami sholat duha alus goreng, boga suami rajin berjamaah halus goreng, eta teh nurutan roh. Aina lamun suami ibu nurutan Rasul nyanung halus goreng. Naon jadi goreng? Nurutan Rasul. Halusnya. Halus gitu. Gorengnya goreng danu nyanung mah kaiji kudu beungharnya. Kaiji gede bohongna. Bisaan ya Bu mah gitu nya. Abdi mah moal Bu, abdi mah setia insya Allah gitu kan. Lelaki yang baik itu bukan laki-laki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kumaha barudak? Gitu Bu nya. Alhamdulillah. Tapi jaminana surga Bu. Jaminana surga. Masya Allah. Mani emong ibu mah. Gitu. Mudah-mudahan sadayana sing saroleh amin ya Allah ya robbal
alamin. Pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti sebuah tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Masya Allah. Rasulullah itu seorang nabi, seorang rasul yang dimana rasul tersebut tidak ada bandingannya dengan seluruh makhluk Allah. Mau disandingkan dengan para nabi tetap unggul Rasulullah, sehingga disandang gelar Sayyidul Anbiya. Mau disandingkan dengan para rasul tetap unggul Nabi Muhammad, sehingga disandang gelar Sayyidul Mursalin. Jangan tanggung seluruh makhluk Allah di seantero jagat raya kumpulkan, sandingkan dengan baginda Rasul, tetap unggul baginda Rasul, sehingga menyandang gelar Sayyidul Makhlukot. Masya Allah. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi itu adalah penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakir Rasulullah wa khotaman nabiyin. Maka nacik santri maharap nabi kana fiil madinakis amal tarpaulis ma watan sebol khobar tarpau kanal mubtadat manwal khobar tan sebol kakana sayyidan Umar. Itu pancek salpiananya kananya itu amal ngaropaken karena isimna mana isim kana Muhammadun eta teh jadi isim kana jadi fa'il tina lapad kana nu ngaran fa'il wajib kudu rafa al fa'ilul lazi kamar ata wajone mal fatah. Oh kan Muhammadun asluhu Muhammadun ala wazni mufa'alun izzamadil harfani al mutajanisani al mutaharikani fi kalimatin wahidatin huma mimani pasukunatil ula li azikum pasaro Muhammadun ala wazni mufa'alun summa udgimatil ula fi saniyati idgaman wajiban pasaro Muhammadun ala wazni mufa'alun. Alhamdulillah. Mana khobarna nyaeta lapad abah makana Muhammadun abah khobar kana nu ngaran khobar kana wajib kudu nasab gitunya. Ngan nasabna kunaon ieu ku alif sebab isim lima abun ahun hamun kazakawano wa nafsu fihat akhiri asano abuka ahuka hamuka puka zumalin abaka ahoka hamaka paka zamalin ganti ku goib ku domir abuhu gitu kan abahu abihi abah matakan disebut abah doa ya abah hari abah mah kedahna sepuh hari mah nom gitunya. Masya Allah. Lamun dina kitab Johar Makdun mah eta kalebetkeun kana isnad majaz akli kaasupkeun kana huruj an muqtado zohir. Dina kudu zaman geus dijelaskeun seperti gitu. Mudah-mudahan abah panjang Yesus amin. Gitunya. Jadi seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah seorang bapak di antara kalian semua. Walakir Rasulullah, tetapi Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Lamun aya jalma nu ngaku nabi ulah dipercaya. Ayeuna geus aya nu ngaku nabi nu ngaranna Tugimin baheula sok aya loba. Zaman Rasul geus aya Musailamah al-Kadzab. Tugimin mah geunaeun salawatan nage bu coba. Sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala Tugimin. Geunaeun teh? Teh geunaeun. Geus geunaeun sallallahu ala Muhammad. Tuh aya nabi nguseup teh kaharti ku akal. Aya nabi nguseup segala rupa. Eta mah palsu eueuh. Salian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dipahami. Makanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan setiap maulid, bahkan di dalam Al-Quran selalu dijelaskan. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya ayat tersebut
Banyak kita memahami al-khitab ayat tersebut kepada orang mukmin. Bukan. Nanti orang mukmin di belakang. Bil mukminina raufur rahim. Tapi khitab ayat tersebut di dalam kitab Asyifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Ayat tersebut khitabnya kepada kafir Quraisy. Kafir Mekah, namanya kafir Quraisy. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian semua, gitu kan, dari bangsa kalian seorang rasul. Ini berkata kepada orang kafir Quraisy. Bahkan Allah menyebutkan dua akhlak yang paling agung yang melekat pada diri Rasulullah SAW selain akhlak Rasulullah yang lainnya. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Rasulullah itu sangat berat jika mereka orang-orang kafir itu merasakan berat, itu Rasul terasa beratnya kepada Rasul. Jika mereka sakit, Rasul pun ikut sakit. Masya, kalau ibu bapak punya istri sakit lalu kemudian ikut juga rasa sakit karena separuh nafas ada di istri, Masya Allah, wajar karena ada chemistry, ada hubungan cinta. Anak sakit, istri sakit, bapak pasti ikut sakit, Masya Allah. Tetapi bayangkan jika bapak ada yang menzolimi, ada yang menghina, lalu kemudian yang menzolimi, yang menghina tersebut sakit, bagaimana perasaan bapak? Awalati aing ya sama ya tentunya pasti gitu ya tate. Tapi Rasul tidak seperti itu, Masya Allah. Harisun alaikum. Rasul itu sangat peduli kepada umatnya, peduli mudah-mudahan orang kafir ini nanti keturunannya mereka beriman. Rasulullah itu akhlaknya luar biasa, sangat peduli bil mukminina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman dengan kasih sayang yang luar biasa. Makanya berkah Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasul, betul. Dengan peristiwa peringatan Maulid ini kita jadi tahu seperti apa tentang agama. Bahkan hari ini banyak orang yang tidak percaya akan adanya sholat, tidak percaya akan kelahiran Muhammad Rasulullah SAW. Nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati Pak Bu. Tidak percaya wajibnya saum Ramadan, hati-hati. Tidak percaya dilahirkannya baginda Rasul, hati-hati. Di dalam kitab Jam'ul Jawami, kata Syekh Tajuddin Subki dikatakan, jahidun nas alaihil mujma alaihil maklum minadin bidoruri kafirun qot'an. Pengingkar hukum terhadap mujma alaih yang telah disepakati oleh agama, minadin bidoruri secara doruri, kafirun qot'an, kafir. Nauzubillah summa nauzu. Hati-hati. Bahkan saya baca di dalam keterangan di dalam kitab Hisamul Masum yang ditulis oleh Abu Ya'anizum untuk membasmi orang-orang yang tidak percaya terhadap nasab Ba'lawi, orang yang tidak percaya terhadap nasab Rasulullah SAW bisa jadi kafir. Hati-hati. Tuh kan, nauzubillah summa nauzu. Urang mah teu kudu pipilueun, yakin percaya zuriyah Rasul masih aya sebab ke akhir zaman Imam Mahdi turun di golongan habaib. Alhamdulillah. Orang mah percaya bae. Bahkan di kitab Sulamut Taufik waqala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata mensahihkan ijma ulama sepakat zuriyah Rasul teh ada, gitu kan, tidak terpegat. Nabi ka Ubaidillah, Isa Muhajir bin Ubaidillah, eta kan di kitab mah dijelaskan Abdullah, bisa jadi Abdullah itu adalah nama lain dari Ubaidillah. Jika kita mengatakan memutuskan nasab tersebut berarti kita menganggap Ubaidillah anak zina. Nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati. Makanya kita yakin ikut Imam Nawawi. Alhamdulillah. Dapat dipahami? Nah, seperti itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi untuk menyebarluaskan agama Islam. Cucu putunya masih ada, kita harus meyakini itu. Rasulullah menyebarluaskan agama Islam,
haingan saukur menyebar luaskan tapi didasari ku Al-Quran. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rasulullah menyebarluaskan agama Islam itu didasari dengan Al-Quran. Ketika Rasul menyebarluaskan kepada para sahabat, lalu ketika Rasul wafat, Islam disebarluaskan oleh para sahabat, para tabiin, itba'u tabiin, ulama salafus sholihin, sehingga Islam menyebar ke Indonesia, Islam menyebar ke Malaysia, Islam menyebar ke Cordoba, Islam menyebar ke Amerika, Islam menyebar ke Nusantara di bawah oleh Wali Songo. Sebelumnya saya pernah menyampaikan ini di beberapa tempat. Gak apa-apa lah, bisa jadi faidatul khobar atau lazim faidah, gitu kan. Lalu kemudian Islam sampai ke Nusantara dibawa oleh Wali Songo angkatan pertama atas dasar perintah Sultan Muhammad I Turki Utsmani. Lalu menyebar di tanah Jawa, ada 4, Jawa Barat 4 orang, kemudian Jawa Timur 2 orang, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur 3 orang, Jawa Tengah 2 orang. 9 wali angkatan pertama yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim berangkat dari Gujarat, India, lalu sampai ke Gresik seperti itu. Lalu di situ menyebarluaskan agama Islam. Bahkan ketika datang ke Nusantara, di Nusantara ada seorang raja besar yang namanya Prabu Siliwangi atau Pamanah Rasa. Prabu Siliwangi itu bisa terbang, Bu. Di dalam sejarah oleh Profesor Irham dalam perkuliahan pasca sarjana tentang sejarah dijelaskan bahwa Prabu Siliwangi itu bisa terbang dengan mengucapkan kata Hong, terbang dari Pasundan, dari Banten sampai ke Karawang. Luar biasa. Nyebar. Lalu kemudian Prabu Siliwangi bertemu di Karawang dengan seorang perempuan yang cantik, parasnya luar biasa, suaranya anggun, masya Allah, cantik luar biasa, solehah, gitu kan. Makanya perlu para santriat ketahui, cantiknya wajahmu bisa jadi membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Kumaha barudak? Luar biasa, akhlaknya luar biasa, tutur katanya sopan santun, parasnya ayu, sematanya sayu. Siapa itu? Nyai Subang Larang. Jatuh cinta Prabu Siliwangi kepada Nyai Subang Larang, mau dipersunting sebagai istri. Stop, katanya Nyai Subang Larang, biarpun abang mempunyai jabatan tinggi, saya tidak akan tergoda kalau abang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Masya akhirnya Prabu Siliwangi siap masuk Islam, diislamkan oleh Syekh Puro yang di Karawang. Nikahlah, punya 3 anak. Pertama Kian Santang atau Walang Sungsang, kedua yaitu Rara Santang, yang ketiga Raja Sengara. Kian Santang dan Rara Santang berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Ternyata Rara Santang dirubah nama menjadi Saripah Mudaim, Kian Santang dirubah menjadi nama Abdullah Iman. Jatuh cinta Rara Santang atau Saripah Mudaim dengan anaknya salah satu Ahmad Jumadil Kubro, yaitu Sarip Abdullah. Sarip Abdullah punya 2 seorang anak. Pertama Ahmad Jumadil Kubro punya 2 anak. Pertama Sarip Abdullah yang di Mekah, yang kedua adalah Maulana Ishak, dibawa ke Nusantara untuk berdakwah, Wali Songo angkatan pertama. Lalu kemudian Saripah Mudaim nikah dengan Sarip Abdullah, punya anak yang bernama Sarip Hidayatullah. Sarip Hidayatullah itu dilahir di Mekah, datang ke Nusantara ingin melihat kakeknya siapa, Prabu Siliwangi. Pada waktu itu ada di lingkaran Jati, Cirebon, maka mukimlah di situ Sarip Hidayatullah di Gunung Jati, maka dikenal Sarip Hidayatullah dengan Sunan Gunung. Sehingga dari situlah para ulama muncul dari peradaban dunia Nusantara menjadi Indonesia berkah adanya para wali. Dan itu yang datang dari Yaman, dari Turki, itu adalah habaib semua. Itu adalah habaib. Yang bukan habaib nanti itu ada Sunan Muria, Sunan Kudus dalam sejarah, itu bukan katanya. Itu kan. Tapi selain daripada itu
Habib semua, melahirkan Habib, sehingga lahirlah di Nusantara dua ulama besar, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu nasabnya sama ke Maulana Ishaq. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Abu Bakar bin Sulaiman bin Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Grebeg bin Maulana Ishaq. Masya Allah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, nama aslinya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya atau yang disebut dengan Jaka Tingkir bin Abdullah bin Abdul Fatah bin Abdul Rahman. Siapa Abdul Rahman? Anaknya Sunan Giri. Siapa Sunan Giri? Anaknya Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Anaknya Ahmad Jumadil Kubro. Siapa Ahmad Jumadil Kubro? Ahmad Jumadil Kubro bin Ali Jainal Al-Kabir bin Ali Jainal Abidin bin Husain. Siapa Husain? Anaknya Sayyidina Ali karomallah wajah. Majaj tanda karomallah wajah teh majaj mursal min itlaqil juj wa irodatil kul karomallah wajah, lain wajahna tapi badan nu dimaksud mah panjang lah ya tama. Aya majaj istiaroh, aya majaj mursal lakona musabah gar musah panjang eta mah nya. Kayak tambah dikobong dah. Kemudian siapa itu Sayyidina Ali? Yaitu suami Fatimah. Siapa Fatimah? Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bir bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidro bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taro bin Nahud bin Saru bin Arhu bin Palik bin Abir bin Lamak bin Matusalik bin Mihlail bin Kinan bin Hormuz bin Sis bin Adam alaihi salam. Alhamdulillah. Jadi nasabnya sampai berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang Habib, tapi tidak bangga, tidak ini itu tuh menyembunyikan kehabiban karena malu kepada Rasul. Masya Allah, tawadu luar biasa. Dapat dipahami. Masya Allah, perlu kita ketahui hal seperti itu, gitu kan. Lalu kemudian yang terakhir, gitu kan, karena masih ada mubalik pun guru mungkin dipengker gitunya. Payam bagi tisoru zil ikhbari alal mupidi khosyatal iksari ikhtisor karam lid dorurot. Yang terakhir, datangnya kita ke tempat ini berharap mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dijelaskan di dalam burjah, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muftahimi. Gitu kan? Apa? Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Kita ini mengharapkan syafaat Rasulullah, tapi saya terkadang bingung gitu kan kepada orang-orang yang mengharap syafaat Rasul tapi menghancurkan perasaan zuriyah Rasul. Kan nggak logis seperti itu ya, nggak logis. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi kita mendapatkan syafaat. Bahkan Rasul pernah bilang, man azoma maulidi kuntu syafi'allahu yaumal qiyamah. Dapat dipahami? Insya siapa orang yang mengagungkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, insyaallah nanti di yaumal qiyamah akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, karena masih ada penceramah pun guru tipengker, kurang doakan mudah-mudahan anjeunna sapapasna aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dapat dipahami Ibu semua? Dapat dipahami? Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hudma sofa wada makadar ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah penyampaiannya dari Ustaz Aden Yusuf simpat padat kalian kahartos kurang sadayana, yang mana yang barusan disampaikan yaitu tentang silsilah